Saat ku merasa hancur, kasih-Mu pulihkan aku. Lalu Kau datang dan memelukku, hapus air mataku. Saat ku tak sanggup lagi, kasih-Mu menguatkanku. Lalu Kau datang dan mengangkatku, pegang erat hidupku. Dan kini ku percaya, ku serahkan hidupku padamu, Yesus. Walaupun dunia menolak hidupku, ku mau tetap menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Walaupun dunia merendahkanku, ku mau tetap menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Saat ku merasa hancur, kasih-Mu pulihkan aku. Lalu Kau datang dan memelukku, hapus air mataku. Saat ku tak sanggup lagi, kasih-Mu menguatkanku. Lalu Kau datang dan mengangkatku, pegang erat hidupku. Dan kini ku percaya, ku serahkan hidupku padamu, Yesus. Walaupun dunia menolak hidupku, ku mau tetap menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Walaupun dunia merendahkanku, ku mau tetap menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Walaupun dunia menolak hidupku, ku mau tetap menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Walaupun dunia merendahkanku, ku mau tetap menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Sebab tak ada yang lain
yang sepertimu, yang terimaku, terima semua kekuranganku. Tak peduli masa lalu, tetap kau buka tanganmu untuk terimaku, untuk terimaku. Walaupun dunia menolak hidupku, ku mau tetap menyembahmu, meninggikan namamu. Walaupun dunia merendahkanku, ku mau tetap menyembahmu, memuliakan namamu. Ku mau tetap menyembahmu, memuliakan namamu. Ku mau tetap menyembahmu, memuliakan namamu.
Shalom saudara-saudara. Pada malam hari ini mari kita datang di ibadah doa malam. Dan malam ini kita mau berjumpa dengan Tuhan lewat hadirat Tuhan. Saya yakin semua bahwa Tuhan tetap hadir dimanapun kita berada. Dalam lembah kekelaman pun Tuhan hadir. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita saudara. Yesus selalu sangat baik dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kau sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau menyembah Kau Tuhan. Lewat pujian kami, penyembahan kami. Biarlah penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Dan hadirat Tuhan turun memenuhi kami di tempat ini ya Tuhan. Untuk jemaat Tuhan ini, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala
yang terbaik hanya bagimu, Yesus Tuhan. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan, kami kan selalu memuji Tuhan, sebab Kau Allah yang baik, Yesus Tuhan. Yesus layak untuk ditinggikan, Kau agung, nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Kaulah pusat penyembahan kami, Yesus Tuhan. Yesus Raja, mari sembah Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, sebab Kau kudus, Kau mulia Tuhan. Yesus Tuhan, Kaulah kerinduan kami untuk menyembah Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu, ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami, Yesus Kristus Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu, perlindungan-Mu nyata dalam hidupku, Yesus Tuhan. Oh, kami mau Kau penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, kami bawa persembahan kami bawa pujian kami Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup-Mu. Terima kasih, kami mau Kau memenuhi hati kami itu dengan hadir-Mu. Kami rindu Engkau hadir di tempat ini itu. Penuhi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya.
Haleluya Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendirilah yang berkata-kata Tuhan. Biarlah Engkau semakin bertambah, kami semakin berkurang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Betapa indahnya saat kita berada dalam hadirat Tuhan, kita mengalami kekuatan yang baru, ada sukacita, ada pengharapan, bahkan ada damai sejahtera. Ada amin Bapak Ibu. Baik, malam hari ini saya mengajak kita untuk kembali belajar firman Tuhan yang saya siapkan dalam Yosua 24 ayatnya yang ke-14. Yosua 24 ayatnya yang ke-14, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, teks yang kita baca pada malam hari ini adalah
pesan-pesan terakhir Joshua sebelum dia dipanggil pulang oleh Tuhan ke rumah Bapa di surga. Rupanya Yosua meninggalkan wasiat yang perlu didengarkan oleh orang Israel pada waktu itu, dan juga Yosua meninggalkan wasiat untuk semua kita yang percaya sekarang ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam teks yang kita baca pada malam hari ini, Yosua mau supaya orang Israel itu tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Sebab kenapa saudara? Pada saat Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka, mereka mengalami tanda-tanda ajaib yang luar biasa. Ada beberapa hal, tanda-tanda ajaib ini hanya beberapa contoh saja, dan banyak tanda-tanda ajaib yang mereka alami saat mereka melakukan perjalanan menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tiang awan pada waktu siang, kemudian tiang api pada saat malam. Itu menuntun perjalanan bangsa Israel pada saat itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, meskipun sebenarnya bangsa Israel itu tidak layak menerima mujizat Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena bangsa Israel ini kita sudah tahu bersama, mereka itu adalah bangsa pemberontak kepada Tuhan. Pemberontak kepada pemimpin mereka. Mereka ini bangsa yang keras kepala, itu firman Tuhan mencatat. Kemudian mereka ini bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang suka bersungut-sungut. Bahkan firman Tuhan mencatat mereka berkali-kali berteriak kepada Tuhan, berteriak kepada Musa, berteriak kepada Yosua untuk mengembalikan mereka ke tanah Mesir. Tetapi kita lihat kebaikan Tuhan. Tuhan terus menyatakan kebaikannya kepada bangsa Israel. Tuhan terus menyatakan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Tuhan terus menyatakan kemurahan-Nya kepada bangsa Israel. Bahkan Tuhan terus menyatakan pemeliharaannya yang sempurna kepada bangsa Israel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah kekurangan yang dimiliki oleh bangsa Israel, kita lihat kemurahan demi kemurahan Tuhan mereka alami. Penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi bangsa Israel. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi bangsa Israel. Bahkan mujizat demi mujizat dialami oleh bangsa Israel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel selalu disertai oleh Tuhan. Bangsa Israel selalu dituntun oleh Tuhan saat mereka melakukan perjalanan menuju tanah Kanaan. Nah, inilah yang diingatkan oleh Yosua kepada bangsa Israel agar mereka tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita sama-sama belajar kenapa begitu penting saya dan saudara mengingat kebaikan Tuhan di masa yang lalu. Yang pertama saudara, kenapa penting bagi saya dan saudara yang menyaksikan tayangan ini? Penting kita mengingat kebaikan Tuhan di masa yang lalu. Hal yang pertama, supaya kita tetap kuat menghadapi apapun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang yang mengingat kebaikan Tuhan di masa yang lalu akan memiliki kekuatan dalam menghadapi kesulitan apapun. Sekali lagi, setiap orang yang mengingat kebaikan Tuhan di masa yang lalu akan memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun. Bukankah Alkitab berkata, kesulitan hidup, masalah, tekanan, pergumulan itu akan terus-menerus mewarnai kehidupan orang percaya sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Dalam artian saudara,
selagi kita bernapas, selama kita masih hidup, itu artinya persoalan hidup akan terus mewarnai hidup saya dan saudara. Pada saat kita lupa kebaikan Tuhan di masa yang lalu, dan kita menganggap itu hanya kebetulan saja, saudara, dipastikan pada saat kita mengalami kesulitan, pada saat kita mengalami tekanan, pada saat kita mengalami masalah, kita tidak punya kekuatan untuk menghadapinya. Sekali lagi, pada saat kita lupa kebaikan Tuhan di masa yang lalu, dan kita menganggap itu hanya kebetulan saja, dapat dipastikan saat kita mengalami kesulitan saat ini, saat kita mengalami tekanan pada saat ini, saat kita mengalami masalah, kita tidak punya kekuatan untuk menghadapinya. Katakan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat kita mengingat kembali kebaikan Tuhan, pada saat kita mengingat kembali pertolongan Tuhan, pada saat kita mengingat kembali pemeliharaan Tuhan, pada saat kita mengingat kembali kesetiaan Tuhan di masa yang lalu, saya mau katakan malam hari ini, ingatan itu akan melahirkan kekuatan, ingatan itu akan melahirkan gairah. Ingatan itu akan melahirkan semangat dalam jiwa saya dan saudara untuk menghadapi kesulitan apapun yang ada di depan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah kebaikan Tuhan. Sekali lagi, ingatlah kebaikan Tuhan. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup ini. Jangan pernah mengingat kesalahan orang lain. Amin. Jangan pernah mengingat kegagalan di masa yang lalu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba kita bayangkan. Kalau kita masih mengingat kegagalan di masa yang lalu, kalau kita masih mengingat kesalahan orang lain, saya yakin itu yang akan menguasai hidup kita, sehingga kita tidak ada kekuatan untuk menghadapi pergumulan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan saya dan saudara. Kenapa perlu kita mengingat kebaikan Tuhan di masa yang lalu? Yang pertama, supaya kita tetap kuat menghadapi apapun. Kemudian hal yang kedua, kenapa penting kita mengingat kebaikan Tuhan di masa yang lalu? Coba kita buka firman Tuhan. Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Hal yang kedua Bapak Ibu, kenapa saya dan saudara perlu mengingat kebaikan Tuhan? Yang kedua, saat kita mengingat kebaikan Tuhan saudara, kita akan mengingat janji Tuhan. Kita perlu mengingat kebaikan Tuhan, karena saat kita mengingat kebaikan Tuhan, kita akan ingat janji Tuhan, kita akan mengingat yang namanya firman Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Janji Tuhan atau firman Tuhan yang sering kita dengarkan, yang sering kita baca, itu harus kita simpan di dalam hati kita. Kenapa saudara? Dalam Yohanes 10 di sana dikatakan bahwa iblis itu datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara, yang akan dicuri iblis itu bukan harta kita saudara. Mungkin itu leads yang berikutnya. Tetapi pertama-tama yang akan dicuri oleh iblis dalam hidup saya dan saudara adalah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu di muka bumi ini akan bergoncang. Tetapi yang tetap tinggal adalah firman Tuhan. Artinya apa saudara? Kalau saya dan saudara punya firman Tuhan dalam hidup ini, itu artinya kita bisa menghadapi apapun. Keluarga bisa bergoncang. Ekonomi bisa bergoncang. Kesehatanmu bisa bergoncang. Hubunganmu bisa bergoncang. Tetapi satu hal yang tidak pernah
bisa digoncangkan oleh apapun, yaitu firman Tuhan. Saudara, iblis tahu betul kalau dia bisa mencuri firman Tuhan dalam hidup kita, dia bisa menghancurkan seluruh hidup kita. Sekali lagi, iblis itu tahu betul kalau dia bisa mencuri firman Tuhan dalam hidup saya dan saudara, dia bisa menghancurkan seluruh hidup saya dan saudara. Makanya penting bagi saya dan saudara untuk menyimpan firman Tuhan, menyimpan janji Tuhan. Setiap hari kita menyaksikan saat teduh, bahkan setiap hari kita membaca firman Tuhan, saudara. Saya percaya kalau ini kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan segala kerinduan kita di hadapan Tuhan, saya percaya persoalan, masalah hidup apapun tidak akan menggoncangkan iman kita. Karena firman Tuhan itu kita simpan di hati kita. Itu yang kedua, saudara. Kenapa? Perlu kita ingat kebaikan Tuhan supaya kita bisa mengingat janji Tuhan dalam hidup kita. Kemudian hal yang ketiga, kenapa penting kita mengingat kebaikan Tuhan? Hal yang ketiga, supaya kita semakin dimampukan untuk bersyukur. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ucapan syukur itu adalah senjata rohani, katakan amin. Ya, sekali lagi saya mau katakan, ucapan syukur itu adalah senjata rohani bagi setiap kita orang percaya. Bukan cuma doa yang menjadi senjata kita, tetapi ucapan syukur. Doa itu penting. Begini saudara, pada saat kita berada di ruang doa, saat kita memuji menyembah Tuhan, menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, entahkah di kamar doa atau kita punya ruang doa khusus, saudara, iblis itu tidak bisa menyerang kita. Iblis bisa menyerang kita saat kita keluar dari ruang doa. Sekali lagi, iblis bisa menyerang kita saat kita keluar dari ruang doa. Saudara, serangan yang diberikan oleh iblis adalah dia akan menyerang dengan ketakutan. Iblis akan menyerang kita dengan kepanikan, kegelisahan, keraguan. Dia akan serang kita dengan kemarahan. Dia akan menyerang kita habis-habisan, saudara. Dia akan berusaha dengan sekuat tenaganya agar kita mengalami kekalahan. Itulah sebabnya, saudara, kalau kita di luar ruang doa, senjata kita adalah ucapan syukur. Sekali lagi, ketika kita ada di ruang doa, senjata kita yang paling ampuh adalah ucapan syukur. Kenapa, saudara? Ucapan syukur punya kekuatan untuk melawan serangan iblis. Serangan apapun yang dia berikan kepada kita, ketika ada ucapan syukur, saya mau katakan, di balik ucapan syukur itu ada kekuatan yang luar biasa. Sebab kenapa, saudara? Saat kita memuji menyembah Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, saudara, iblis tidak punya kekuatan. Itulah sebabnya pentingnya bagi saya dan saudara untuk terus bersyukur, menaikkan segala puji-pujian, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kalau saya dan saudara masih hidup, masih bisa kuat, masih bisa melakukan segala hal, masih bisa kumpul dengan keluarga, masih menikmati berkat Tuhan, saya mau katakan, semua karena kemurahan Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan saya dan saudara pada malam hari ini, jangan pernah lupa kebaikan Tuhan di masa yang lalu. Jangan pernah lupa pertolongan Tuhan di masa yang lalu. Jangan pernah lupa mujizat yang Tuhan berikan buat saya dan saudara di masa yang lalu. Sekalipun saat ini engkau mengalami tekanan,
engkau mengalami kesulitan, engkau mengalami badai hidup yang tidak kunjung selesai. Firman Tuhan kembali ingatkan, jangan pernah lupa kebaikan Tuhan di masa yang lalu. Kalau di masa yang lalu Tuhan pernah tolong, kalau di masa yang lalu Tuhan bisa buat mujizat, kalau di masa yang lalu Tuhan bisa menolong saya dan saudara, ingatlah kebaikan Tuhan. Itu berarti pada saat ini ketika engkau mengalami sakit penyakit, ketika engkau mengalami jalan buntu, ketika engkau mengalami persoalan yang begitu berat, percayalah kalau masa yang lalu Tuhan tolong, saat ini pun juga Dia Allah yang sanggup menolong saya dan saudara. Mari kita kembali mengingat kasih Tuhan. Kita kembali ingat kebaikan Tuhan. Kenapa penting kita mengingat kasih dan kebaikan Tuhan? Supaya kita tetap kuat menghadapi apapun. Kemudian hal yang kedua, penting kita mengingat kebaikan Tuhan di masa yang lalu. Supaya kita ingat janji Tuhan, kita ingat firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, kenapa kita harus mengingat kebaikan Tuhan? Karena saat kita mengingat kebaikan Tuhan, kita dimampukan oleh Tuhan untuk bersyukur dalam setiap keadaan apapun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap saya dan saudara. Apapun yang engkau alami, engkau tidak pernah sendiri. Dia Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berkata malam hari ini, betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Sampai dengan malam hari ini, kami masih bisa menyaksikan ibadah online. Kami masih bisa duduk memuji menyembah Tuhan. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami mau berkata semua karena kebaikan Tuhan. Begitu banyak hal yang Tuhan buat di masa yang lalu. Begitu banyak pertolongan, mujizat, pemeliharaan, kesetiaan Tuhan di masa yang lalu yang kami alami. Itulah yang membuat kami tetap kuat sampai dengan hari ini. Apapun itu kondisi yang sedang kami alami hari-hari ini Tuhan, tidak akan pernah menggoyahkan iman kami. Sebab kami percaya kalau di masa yang lalu Tuhan tolong kami. Kami percaya hari ini, di masa yang akan datang, mujizat yang sama, pertolongan yang sama, kesetiaan Tuhan yang sama, pemeliharaan Tuhan yang sama, akan senantiasa menjadi bagian bagi setiap kami. Roh Kudus, mampukan setiap kami Tuhan untuk memahami betapa karya Tuhan sempurna atas hidup kami. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Sekalipun hari ini Tuhan, kami mengalami masa-masa yang sulit, tetapi kami akan terus ingat janji Tuhan. Kami akan terus ingat firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan pegangan bagi setiap kami. Diberkatilah setiap umat-umat-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Roh Kudus yang terus berkarya bagi setiap mereka. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kesetiaan Tuhan selalu sempurna bagi kami. Terima kasih buat ibadah yang luar biasa. Terima kasih buat pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Biar apa yang kami lakukan malam hari ini Tuhan berkenan dan menyukakan hati Tuhan sendiri. Bahkan semakin membuat kami semakin setia kepada Tuhan. Semakin tekun mencari Engkau. Karena kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami terbatas Tuhan. Hikmat kami terbatas. Kemampuan kami terbatas. Tetapi kami punya Allah yang tidak pernah terbatas. Yang akan menolong kami melewati masa-masa yang sulit sekalipun Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan kami. Kami akan mengangkat tangan kami Tuhan sebab kami percaya berkat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa menjadi bagian hidup kami. Mulai malam hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kami yang kedua kalinya. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin.